Kalau gue lihat di komen atau reply-nya postingan sosial medianya Asumsi soal Ganjar Pranowo, pasti banyak yang nyinyir segala macem tuh kan. Ada yang bilang, ayo tetap jadi buzzer RP, sekarang Asumsi nge-buzzing Ganjar mulu, unfollow dan lain sebagainya. Ya lucu-lucu lah, nggak apa-apa, namanya juga aspirasi, kita tampung. Tapi gue mendengar concern dari teman-teman semuanya dan gue memutuskan saat ini untuk kembali ngomongin soal Ganjar. Kenapa? Karena yang menarik, kalau kemarin kan waktu setelah U20 batal di Indonesia, itu banyak gosip rumor yang menyebutkan bahwa hubungan Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo itu merenggang. Sudah tidak sehangat dulu lagi, dan lain sebagainya lah. Namanya juga gosip kan? Banyak spekulasi-spekulasi, pengamat-pengamat gestur politik di sosial media. Namun semuanya kan sudah ditepis dengan bagaimana lekatnya Presiden dan Ganjar selama weekend kemarin waktu kunjungan ke Jawa Tengah. Jadi kayaknya renggang. Enggak sih, kayaknya sih nggak gitu ya. Dan gue juga percaya sebenarnya kenapa walaupun secara elektabilitas survei Ganjar sedang menurun, nanti akan ada momen di mana angka tersebut akan naik, rebound, dan melakukan comeback. Elektabilitas Ganjar Pranowo dilaporkan anjlok dalam survei terbaru yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia baru-baru ini. Dalam simulasi 3 nama survei yang diselenggarakan akhir bulan Februari hingga awal April 2023, elektabilitas Ganjar turun cukup signifikan dari 35% pada bulan Februari menjadi 26,9%. Sedangkan kompetitornya, yakni Prabowo Subianto, mengalami kenaikan menjadi 30,3% dari sebelumnya 26,7%. Anies Baswedan tercatat juga naik tipis dari 24% menjadi 25,3%. Penurunan elektabilitas Ganjar bukannya tanpa sebab. Kita ketahui bersama penurunan elektabilitas tersebut tak lain sangat dipengaruhi oleh keputusannya menentang dengan tegas kehadiran timnas Israel pada Piala Dunia U20 yang kala itu rencananya akan diselenggarakan di Indonesia. Namun pada akhirnya dibatalkan oleh FIFA. FIFA sendiri tidak menjelaskan secara gamblang alasan mereka membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah. Bicara anjloknya elektabilitas Ganjar dalam survei terakhir bisa jadi hanya bersifat sementara. Perlu kita catat bersama, politik itu dinamis. Kejutan bisa datang kapan saja, sehingga bukan tidak mungkin Ganjar kembali menempati posisi pertama, mengungguli Prabowo dan Anies. Namun memang politik tidak bisa hanya mengandalkan keberuntungan. Perlu strategi layaknya kita bermain sepak bola. Ya, waktu itu ingat kan waktu Liga Champions tuh AC Milan lawan Liverpool. Liverpool tertinggal 3 gol, namun mampu bangkit menyampaikan kedudukan hingga akhirnya menang adu penalti menjadi juara. Pak Ganjar sih sama seperti saya sih bukan fans Liverpool ya, fans MU kita. Tapi kalau bicara Ganjar, sosok capres satu ini bukan orang yang bisa diremehkan. Seperti Jokowi, nama Ganjar muncul dari bawah. Elektabilitasnya merangkak naik dari bulan ke bulan dan tahun ke tahun. Kenaikan elektabilitas Ganjar itu bukan tanpa sebab. Selain faktor prestasi personalnya sebagai Gubernur Jawa Tengah 2 periode, ada andil PDI Perjuangan, Presiden Jokowi, dan sejumlah parpol yang sudah mulai perlahan siap mendukung Ganjar di Pilpres. Bicara soal peluang comeback, 2 pihak yang saya sebut barusan, yakni PDI Perjuangan dan Jokowi, bisa menjadi aktor penting bahkan aktor utama. PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu 2 kali berturut-turut sangat mungkin membawa kadernya itu menduduki posisi pertama. Sayangnya memang saat ini PDI Perjuangan bisa dibilang belum mendukung Ganjar sebagai presiden. Titah ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang melarang kader bicara capres dan cawapres membuat dukungan terhadap Ganjar belum maksimal. Sikap Megawati itu membuat kader PDI Perjuangan masih hati-hati untuk bergerak menggalang dukungan. Yang pada akhirnya, elektabilitas Ganjar sebagai capres bisa dibilang belum maksimal. Berbeda dengan Prabowo yang secara nyata sudah didukung oleh para kader Gerindra atau Anies oleh para kader Nasdem. Ibu Mega mungkin saat ini masih menimbang-nimbang siapa kader yang bakal ditunjuk untuk menjadi capres. Ada 2 nama memang yang santer dikaitkan. Selain Ganjar, ada putri beliau, ya ini Mbak Puan Maharani. Namun jika melihat hasil survei sejumlah lembaga,
nama Ganjar muncul sebagai kader yang paling tinggi elektabilitasnya di internal partai. Kita bisa tengok survei Carta Politika terakhir pada Desember 2022, kader PD Perjuangan yang menginginkan Ganjar menjadi capres mencapai 68,3%. Pada survei Litbang Kompas bulan Februari 2023 mencapai 54%. Sedangkan survei indikator pada Maret 2023 menyebut ada 61% dari pemilih PDI Perjuangan yang menginginkan Ganjar menjadi capres. Dari data hasil survei itu bisa dibayangkan jika Ibu Mega menetapkan Ganjar sebagai capres. Mesin politik PDI Perjuangan dengan jutaan kadernya pasti bakal membuat elektabilitas Ganjar melonjak drastis. Serupa dengan PD Perjuangan, partai-partai lain pun nampaknya juga akan semakin ngebut untuk menggalang dukungan untuk Ganjar. Beralih ke sosok Presiden Jokowi. Sosok satu ini memang sangat berpengaruh bagi elektabilitas Ganjar. Dalam survei Indikator Politik Indonesia pada Juni 2021 hingga Desember 2022 ditemukan pola yang selalu sama antara elektabilitas Ganjar dengan tingkat kepuasan kinerja Jokowi. Ketika approval atau kepuasan kinerja Jokowi naik, maka elektabilitas Ganjar juga ikut naik. Demikian juga ketika approval Jokowi turun, elektabilitas Ganjar juga ikut turun. Meskipun dalam survei terakhir berkebalikan, pola itu nampaknya akan kembali normal dan terus berlanjut hingga penetapan capres. Hal itu terlihat dari kemesraan yang tetap diperlihatkan Jokowi terhadap Ganjar beberapa hari terakhir, pasca polemik Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Jokowi diketahui langsung bertolak ke Jawa Tengah untuk melakukan kunjungan kerja. Tidak tanggung-tanggung, Jokowi sampai menetap hingga 5 hari di Jawa Tengah dan melakukan berbagai kegiatan bersama di Jateng dengan Ganjar Pranowo. Apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tidak bisa dianggap sebagai agenda biasa. Kita bisa melihat Jokowi memang sedang berupaya membantu memulihkan kembali elektabilitas Ganjar yang anjlok. Selain lewat agenda bersama, sebelum bertolak ke Jawa Tengah, Jokowi juga sempat bertemu dengan sejumlah ketua umum partai politik dalam acara yang diselenggarakan oleh PAN. Waktu itu ada Prabowo Subianto, Ketum Gerindra, Erlangga Hartarto, Ketum Golkar, Muhaimin Iskandar, Ketum PKB, Zulkifli Hasan, Ketum PAN, dan juga Mardiono, Ketum P3. Dari situ muncul wacana koalisi besar All Jokowismen. Wacana itu muncul dari mulut Ketum PAN, Pak Zulkifli Hasan. Memang belum ada nama siapa yang akan didukung dalam koalisi tersebut. Ada yang bilang itu koalisi bisa jadi untuk mendukung Pak Prabowo. Namun kita juga bisa melihat peluang Ganjar Pranowo tetap besar untuk disokong oleh koalisi besar tersebut. Jika koalisi besar itu terwujud, bukan tidak mungkin elektabilitas Ganjar juga akan terdongkrak naik. Mundur ke belakang, Jokowi berulang kali memberi kode keras bahwa Ganjar merupakan sosok yang paling potensial meneruskan kinerjanya. Kode-kode Jokowi itu terlihat dari berbagai kesempatan, mulai dari agenda formal hingga agenda politik relawan. Salah satu kode yang paling menyita perhatian kita ingat tentu saja ketika Presiden ngomong soal capres sosok berambut putih. Jika kita cek dengan seksama siapa saja capres yang potensial saat ini dan memiliki ciri tersebut, kita pasti akan mengaitkan dengan Ganjar Pranowo. Menutup ini semua, saya mau menyampaikan kembali bahwa jalan bagi para bakal capres menuju Pilpres masih panjang. Bukan tidak mungkin kejutan-kejutan akan muncul bahkan di detik-detik akhir.